Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Rizky dengan NIM 2330102007. Di sini saya akan presentasikan yaitu berjudul dengan konsep yang digunakan koordinasi dalam kegiatan pemasaran. Bahas terkait konsep pemasaran Monesky. Lanjut, konsep yang digunakan koordinasi dalam kegiatan pemasaran. Pemasaran adalah tulang punggung keberhasilan organisasi. Slide ini membuka pemahaman tentang konsep-konsep utama yang mendasari aktivitas pemasaran. Lanjut ke slide kedua, definisi dan populasi konsep pemasaran, yaitu era produksi. Bisnis fokus pada produksi massal dan efisiensi produksi dengan asumsi bahwa konsumen akan membeli apapun yang tersedia. Lanjut kedua, era produk. Perusahaan berfokus pada berkualitas produk dan inovasi dengan asumsi bahwa produk yang berkualitaskan tinggi akan menarik konsumen. Lanjut ketiga, era penjualan. Bisnis menggunakan teknik penjualan agresif untuk meyakinkan konsumsi membeli produk karena permintaan produk mulai berkurang. Keempat, era pemasaran. Berusaha memulai memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Lanjut ke poin 5, era pemasaran holistik. Era pemasaran holistik ini menghubungkan semua aspek pemasaran tersebut, hubungan dengan pelanggan, pemasaran internal, dan pemasaran terpadu untuk mencapai hasil yang optimal. Lanjut ke slide ketiga, yaitu konsep pemasaran fokus pada kebutuhan konsumen. Adapun yaitu identifikasi keseluruhan, memahami apa yang benar-benar diinginkan pasar sasaran, yaitu yang berpusat pada konsumen, tidak hanya fokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga berusaha untuk mengidentifikasi tren dan perubahan yang akan terjadi di masa depan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mempersiapkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang akan datang. Ya, lanjut ke poin kedua, yaitu identifikasi permintaan, yaitu memahami kebutuhan pasar sasaran yang melibatkan pengumpulan data, penelitian pasar, dan pemantauan umpan balik pelanggan. Dengan informasi yang akurat, perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan. Lanjut ke poin ketiga, yaitu kepuasan pelanggan. Memberikan nilai yang melebihi ekspektasi pelanggan, yaitu yang berpusat pada konsumen berupaya untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan sehingga lebih merasakan kepuasan yang tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan produk atau layanan yang berkualitas, harga yang kompetitif, dan pengalaman pelanggan yang positif. Lanjut ke slide kelima. Slide keempat, perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Ada pertama, yaitu konsep penjualan. Poin pertamanya berorientasi pada produk. Kedua, fokus pada volume penjualan. Ketiga, teknik persuasi agresif. Lanjut kedua, konsep pemasaran dengan poin-poinnya yang ketiga, yaitu pertama, berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Kedua, membangun jangka panjang, menyesuaikan produk dengan pasar. Lanjut ke slide kelima. Prinsip dasar konsep pemasaran, identifikasi, antisipasi, kepuasan. Ada nomor 1, yaitu menemukan kebutuhan dan keinginan target pasar secara tepat. Kedua, antisipasi, merencanakan produk dan layanan sebelum kebutuhan muncul. Dan ketiga, kepuasan, mencapai dan melampaui harapan pelanggan untuk loyalitas. Yang ketiga, dan slide ke-6, konsep pemasaran Monesky, pengertian dan karakteristiknya. Pengertiannya yaitu pemasaran yang menghasilkan teknologi dan inovasi. Yaitu konsep pemasaran monarki merujuk pada pendekatan pemasaran yang meniru gaya kepemimpinan monarki, yaitu fokus pada otoritas, tradisi, dan simbol-simbol kekuasaan yang untuk menciptakan citra mereka yang merek yang kuat dan mewah. Dalam konteks ini, pemasaran monarki bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan memiliki kualitas tinggi, eksklusivitas, dan nilai historis
yang signifikan sehingga menarik minat konsumen yang menginginkan sesuatu yang istimewa dan berbeda. Dan lanjut bagian karakteristiknya itu yang berbasis data dan analitik canggih. Kedua, fokus pada pengalaman pelanggan personal. Ketiga, adaptif terhadap perubahan pasar yang cepat. Next, lanjut ke slide berikutnya. Integrasi Moneski dalam strategi pemasaran modern. Adapun itu pengumpulan data, memanfaatkan big data untuk wawasan pasar. Kedua, personalisasi, menyesuaikan penawaran sesuai kebutuhan individu. Ketiga, inovasi produk, mengembangkan produk yang relevan dan dinamis. Lanjut poin keempat, feedback cepat, mengadaptasi strategi berdasarkan respon pasar real time. Lanjut slide berikutnya, implementasi konsep pemasaran Moneski dalam organisasi. Pelatihan SDM, meningkatkan keterampilan menggunakan teknologi dan analitik. Kedua, pembangunan sistem, memanfaatkan platform digital dan alat AI untuk pemasaran. Lanjut poin ketiga yaitu pengukuran kerja, analisis efektivitas kampanye berbasis data secara berkelanjutan. Lanjut, studi kasus keberhasilan implementasi konsep pemasaran. Perusahaan X menggunakan Moneski untuk personalisasi produk peningkatan perjualan 30%. Dan perusahaan Y itu integrasi AI untuk menantik pasar, mempercepat pengambilan keputusan. Lanjut itu perusahaan Z, feedback real time, memperbaiki layanan pelanggan dan loyalitas. Demikian presentasi saya, kita masuk dalam penutupnya kesimpulan. Kesimpulan dalam penerapan konsep pemasaran, yaitu analisis pasar mendalam, kenali kebutuhan dan tren pelanggan secara akurat. Kedua, adopsi teknologi, memanfaatkan data dan AI untuk personalisasi dan efisiensi. Ketiga, evaluasi dan adaptasi, terus ukur hasil dari dan sesuaikan strategi secara dinamis. Keempat, fokus pada pelanggan, utamakan kepuasan untuk membangun kualitas jangka panjang. Demikian presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.